Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Ibu Yohana. Saya akan menyampaikan bahan sekolah minggu dari bab yang ke-10. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa menyimaknya di buku masing-masing. Hari ini pelajaran sekolah minggu untuk kelas remaja, pemuda, dewasa, dan sampai senior. Jadi kita sama-sama duduk diam, membuka Alkitab kita, dan kita akan memulainya dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur untuk kebaikan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami semua saat ini datang di hadirat-Mu untuk memohon belas kasihan Tuhan supaya kami mengerti apa yang Engkau kehendaki saat kami menghadapi kematian. Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami mengerti dan bisa menjalannya dalam hidup kami masing-masing. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka buku kita masing-masing di pelajaran 10, pengharapan yang membahagiakan. Beberapa pelajaran kita beberapa saat ini, sudah ada 3 atau 4 minggu ini kita berbicara tentang kematian. Hal yang sangat ditakutkan oleh banyak orang. Tetapi kita membahasnya supaya kita mengerti kematian dalam kehidupan Kristiani itu harus bagaimana dan bagaimana kita menghadapinya. Kalau kemarin Ibu Yohan sudah berbicara tentang kebangkitan tubuh, kebangkitan, terus bagaimana kita menghadapi tentang kematian, dan saat ini kita belajar untuk menghadapi atau mensikapi kejadian kematian yang menimpa orang-orang sekeliling kita. Apa yang harus kita respon, apa yang harus kita tunjukkan saat ada orang yang kita sayangi, keluarga kita atau sekeliling kita diizinkan Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga. Apakah ada janji keselamatan buat kita semua saat kita saat kita menghadapi kematian? Bagaimana kita mempunyai satu gambaran yang jelas dan alkitabiah tentang kematian itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini topik yang sering disingkirkan oleh orang-orang, sering menutup telinga. Saya nggak siap, saya nggak mau. Ini hal yang nanti saja. Saya masih muda, saya masih remaja, ngapain juga ngomong kematian? Diingat baik-baik, kematian itu menimpa semua umur. Entah yang baru lahir, entah yang remaja, entah pemuda atau yang senior. Jadi siap atau tidak siap, satu hal yang pasti yang terjadi di dunia ini adalah kematian itu sendiri. Jadi kita akan belajar itu semua, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama menyimak dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya ulang lagi, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Saya akan membaginya menjadi tiga hal sehingga kita mudah untuk mempelajarinya, dan kita akan dengan mudah juga memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, supaya kita mensikapi kematian itu bagaimana. Kita belajar untuk memahami karya Tuhan dalam kematian itu sendiri. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membaca di 1 Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 1 Tesalonika ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menghibur jemaat di Tesalonika saat menghadapi keluarganya yang sudah meninggal. Ini sudah ribuan tahun yang lalu dituliskan, tetapi apa yang disampaikan Paulus itu sesuai dengan saat ini. Kita sudah melihat, mendengar, bahkan mungkin ada yang mengalaminya, kehilangan orang-orang yang kita sayangi hanya karena kena COVID-19. Entah itu dokter, entah itu perawat, entah itu pejabat, atau tetangga kita, atau orang
selebritis di luar sana yang terpapar virus corona dan akhirnya meninggal. Saat kita ditinggal orang yang tersayang, apa yang harus kita lakukan? Makanya 1 Tesalonika 3:4 ini, 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 ini diajarkan kepada kita untuk kita bersukacita. Bersukacita dalam kematian. Jadi pelajaran pertama yang kita pelajari saat ini adalah kematian bukanlah duka cita, namun sukacita. Ini sangat bertentangan dengan dunia. Dunia sangat menganggap kematian itu bukan sukacita. Kematian itu satu musibah, kesedihan, sesuatu yang tidak mengenakan hati. Pasti ada air mata, ada penyesalan, ada kehilangan, ada duka cita yang mendalam. Tetapi Paulus mengajarkan saat ini di ayat 13 dan 14 bahwa kematian bukanlah duka cita, namun sukacita. Saya akan membaca satu ayat bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah 7 ayat 1, 2 dan seterusnya. Dan ayat 4, 2, 1, 2, 3, 4. Tolong Bapak Ibu semua perhatikan baik-baik. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah bersukacita, di tempat bersukacita. Di Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salome yang penuh hikmat. Dia berkata bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa? Waktu saya lahiran, saya sangat bersukacita saya mempunyai anak. Banyak orang bersukacita, tetapi kebalikannya saat ada yang meninggal di keluarga pasti semua berdukacita. Tetapi Alkitab hari ini berkata bahwa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran, karena disitulah kita bertemu Sang Pencipta. Disitulah kita diingatkan, baik yang hidup, keluarga yang ditinggalkan, atau yang menyaksikan kematian itu, belajar bagaimana menghargai kehidupan itu sendiri. Bahkan Alkitab ini mencatat, kita datang ke rumah duka lebih baik, jauh lebih baik, kalau daripada kita datang ke tempat pesta. Bahkan Alkitab ini menyatakan, Salomo juga berkata bahwa orang bodohlah yang lebih memilih ke rumah pesta daripada ke rumah duka. Jadi saat Anda dihadapkan dengan dua pilihan, datang ke rumah duka atau ke pesta, Anda akan pilih yang mana? Alkitab sendiri yang berbicara, bukan saya. Alkitab berkata tadi di ayat 4, orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi Anda berhikmat atau mau bodoh? Jadi Alkitab mengajarkan kematian itu sesuatu yang wajib kita terima dengan ikhlas. Makanya Alkitab ini di 1 Tesalonika Paulus mengingatkan, kematian bukanlah duka cita namun bersukacita. Bersukacitalah dalam kesesakan. Bersukacitalah kamu di dalam himpitan. Alkitab selalu mengatakan hal-hal yang bertolak belakang dengan dunia. Karena apa? Karena memang dunia ini pusatnya adalah satu halusinasi yang diberikan oleh iblis yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Saat Tuhan Yesus berkata harus mengampuni musuhmu, sedangkan dunia atau iblis sendiri mengajarkan kita adalah mata ganti mata, kaki ganti kaki. Sedangkan Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kematian sendiri? Kematian sendiri adalah sesuatu yang harus dihadapi dengan bersukacita. Jadi minggu kemarin waktu Bu Yohan menyampaikan satu renungan tentang kematian, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sangat terberkati sekali bahwa kematian itu adalah hal yang harus dihadapi dengan pengharapan. Sekarang saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang yang remaja, yang pemuda, yang dewasa, yang senior, sekarang umur Anda sudah berapa tahun? Kalau Tuhan izinkan,
mau meninggal umur berapa? Mungkin ini hal yang membuat Anda terkejut, tetapi ini yang ingin saya ajukan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ambil contoh. Ada seseorang yang berumur 25 tahun. Dia berkeinginan meninggal seperti di kitab Mazmur, 70 tahun saja. Berarti sisa umurnya adalah 45 tahun. Nah, selama 45 tahun, apa yang harus kamu isi? Harus dilakukan, harus Anda kerjakan. Bukankah yang dikerjakan itu adalah kerjaan yang membuat bersukacita, umur panjang gitu, doanya umur panjang. Kalau umur panjang, saya kemarin menghadiri satu pemakaman Om Mahid, pendiri STT Tiranus yang ada di Cihanjuang. Beliau sangat luar biasa bersama suami. Meninggal kemarin umur 93 tahun dengan umur yang suntuk. Jadi dipindahkan saja dari tempat tidur, tergores itu kulitnya sudah mulai lecet dan berdarah. Sudah tidak ingat apa-apa, sudah mulai suntuk, mulai pikun, 93 tahun. Saat kita mengucapkan selamat ulang tahun panjang umurnya gitu kan. Sekarang saya mulai berpikir lebih baik kalau orang didoakan apa? Sehat selalu, supaya umurnya yang diberikan oleh Tuhan dipakai untuk memuliakan Tuhan. Saat kematian itu terjadi, banyak orang yang sedih. Karena Om Mahid itu sangat berkesan di hati anak-anak, di hati orang-orang yang ada sekitarnya. Bahkan mulai melebar kemana-mana. Saat beliau meninggal, begitu banyak karangan bunga, begitu banyak orang yang datang berduka cita. Padahal di situ dikatakan cuma 30 orang. Saya datang di situ cuma setengah jam, habis itu pergi karena begitu banyak orang. Saya hadiri ibadahnya saja, langsung saya pulang. Karena saya membawa anak kecil dengan kerumunan seperti itu, saya agak sian juga, agak takut juga. Tetapi saya memberikan penghormatan terakhir bahwa saya mengucapkan terima kasih. Saya sudah bergabung di sana walaupun sebentar, tapi saya terbentuk oleh beliau bagaimana cara melayani anak-anak. Disitulah saya melihat bahwa kematian adalah satu proses yang akan dihadapi, dan ucapan bela sungkawa di situ sangat menyentuh hati saya. Selamat jalan Om Mahid, sudah berpindah alamat di kerajaan surga. Kata-kata itu sungguh luar biasa, karena saat seseorang menghadapi kematian, dia berpindah alamat, bukan di dunia lagi, bukan di bumi lagi, tetapi di kerajaan surga. Saat kita memahami ini, saat anggota keluarga kita meninggal, bukankah kita mengalami sukacita bahwa ada seseorang yang meninggal di dalam Tuhan, dia akan diterima oleh Tuhan, dipermuliakan Tuhan di kerajaan surga. Kalau kita ingat bagaimana perumpamaan Lazarus yang pengemis itu dengan orang kaya, saat Lazarus itu diterima oleh Tuhan di pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya itu ada di neraka, sampai kehausan, minta tolong untuk diberikan airlah sedikit aja. Tapi sudah tidak ada lagi harapan, sudah tidak ada lagi kesempatan. Begitu luar biasanya Lazarus yang sudah mati itu kan, mati dan diterima oleh kerajaan surga, dia hidup enak. Jadi jangan berpikiran saat Anda di dunia ini susah, nanti di kerajaan surga Anda susah. Tidak. Makanya kalau pemahaman kita seperti ini, saat kita menghadapi keluarga kita yang meninggal, kita akan diberikan satu pemahaman bahwa inilah sukacita dalam bentuk yang luar biasa. Kehilangan, sedih, terlepas, tidak bisa melihat wajahnya lagi, itu memang resiko. Tetapi yang kita pahami adalah bahwa kita adalah anak-anak kemuliaan Allah, dan inilah kesempatan untuk bertemu dengan Bapa di surga. Saya akan membacakan satu ringkasan. Rasul Paulus menasihati mereka agar jemaat Tesalonika mengetahui tentang orang-orang yang telah mati di dalam Kristus, agar mereka tidak dikuasai kesedihan yang berlebihan seperti orang lain yang tak berpengharapan. Jadi kematian itu bukan mendatangkan duka cita, harusnya mendatangkan sukacita. Bila saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian sedang menghadapi satu permasalahan dan menghadapi satu keluarga yang sakit, atau tiba-tiba ada kematian mendadak dalam keluarga, tolong dipahami dalam pemikiran Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa inilah jalan yang ditentukan Tuhan untuk memuliakan anggota keluarga Bapak Ibu, untuk berpindah alamat, untuk mendapatkan sukacita yang kekal bersama Bapa di surga, dan kelak di sana kita pun akan bertemu lagi.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke 15 dan 17. Saya akan bacakan 15 dan 17. Ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup dan yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus telah lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pelajaran yang kita kedua ini mengingatkan kita bahwa perpisahan ini adalah perpisahan yang sementara. Jadi sumber dari sukacita kita adalah Yesus. Pelajaran 2, Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan. Jadi kalau kita belajar dari ayat ini, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua, sebagaimana dia kembali ke surga, begitu juga dia akan turun. Dia membawakan kemuliaan. Jadi sebelum Tuhan Yesus turun, orang-orang yang mati itu sudah bangkit duluan dengan tubuh kebangkitan. Sudah diajarkan kemarin oleh Bu Yohan bagaimana tubuh kebangkitan itu. Jadi dengan tubuh kebangkitan, di Kristen kita tidak ada kewajiban untuk menguburkan orang dengan cara tertentu. Mau dikubur, mau dikremasi, atau ada beberapa kecelakaan misalnya yang di laut, itu pun tidak masalah. Karena apa? Itu tidak terpenting. Yang terpenting adalah saat hidup kita di dunia ini, hidup di dalam Tuhan atau tidak. Jadi pelajaran kita yang kedua ini mengingatkan kita kedatangan Yesus yang kedua kali adalah pengharapan utama dan mulia bagi kekristenan. Betapa tidak, karena Kristus yang turun dari surga dan kita yang percaya padanya akan bertemu langsung berhadapan muka dan tubuh kita diubahkan seutuhnya dalam tubuh roh dan kita akan bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Bertemu dengan orang-orang yang percaya yang telah terlebih dahulu mati dan dibangkitkan olehnya. Jadi yang pertama tadi kematian adalah mendatangkan sukacita. Yang kedua adalah Yesus sumber sukacita itu. Kalau kita sudah tahu dua hal ini, saat kita menghadapi keluarga yang meninggal, kita sedih, tetapi sedih yang tidak berkepanjangan. Kita satu punya pengharapan bahwa kelak kita akan bertemu lagi di surga bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Pelajaran yang ketiga, kita akan baca ayat yang ke-18. Karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Hiburkanlah ini mengandung makna kata-kata penghiburan yang harus kita berikan pada orang yang berduka karena kepergian orang yang terkasih dalam Yesus Kristus. Namun hiburkanlah di sini juga mengajak kita memberikan kebahagiaan hidup dalam pengharapan Yesus Kristus, sebuah pengharapan yang pasti dan surga yang telah dinyatakannya dalam Injil. Jadi kalau kita datang di rumah duka namanya memang rumah duka. Tetapi kita datang di sana adalah untuk memberikan satu penghiburan. Satu hari ada teman saya yang meninggal dengan bukan teman saya yang meninggal, anaknya meninggal. Jadi waktu anaknya meninggal, memang melahirkan terus meninggal, saya datang memberi hiburan bahwa yang sabar, yang kuat, Tuhan punya rencana indah. Tetapi ada beberapa orang yang menghiburnya dengan cara seperti ini. Udah jangan menangis, nanti buat lagi, nanti punya anak lagi untuk diganti. Saya waktu mendengar itu, saya bilang begini, ini orang, apa begitu mudahnya kita bisa melupakan anak yang di dalam kita kandung dan lahirkan dengan semudah itu. Nanti diganti gampang. Maksudnya mungkin menghibur. Maksudnya memberikan satu dorongan untuk move on. Tetapi kita harus memilih-milih bagaimana kita harus berkata-kata. Nanti kalau misalnya ada seseorang yang kehilangan suami atau istri, bilangnya begini lagi malahan. Udah nanti cari pendamping yang lagi gitu. Apa begitu? Bukan. Intinya adalah saat kita menghibur orang yang kehilangan, kita menekankan bahwa rencana ini, kejadian ini diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang indah, yang dihiburkan, yang akan diberikan kepada orang ini lewat kita. Jadi kita datang itu memberikan penghiburan, bukannya memberikan garam di atas luka gitu kan. Datanglah ke tempat
penghiburan itu dikuatkan dalam firman Tuhan dan katakan seperti yang ada di Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bukankah itu menjadi satu kekuatan yang sabar? Saya tahu ini bukan hal mudah untuk dilewati. Tetapi kalau bersama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Kalau dia bertanya lagi, apa yang harus saya lakukan setelah saya kehilangan? Kita akan menjawab, berdoa. Karena semua yang Tuhan izinkan hari ini adalah bagian dari rencananya. Pasti tidak akan dibiarkan kita terlunta-lunta. Itu kan enak didengar, enak di hati, dan mendorong dia untuk move on. Jangan sampai kita ada seseorang yang kehilangan, kita datang untuk menghibur dengan kata-kata yang salah. Jadi hari ini kita diingatkan bahwa kita menghibur orang dengan pengharapan yang pasti tentang surga yang telah dinyatakan dalam Injil. Ya, Yesus sendiri itulah yang jadi sumber penghiburan, baik yang kita ucapkan atau yang diyakini oleh orang yang kehilangan itu. Saya ingin bersaksi sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Maret ini tanggal 30 itu sudah 11 tahun ya, 11 tahun atau 12 tahun mama saya meninggal. 5 tahun dia berjuang dengan cuci darah. Rumah sakit itu kayak rumah kedua bagi saya dan mama. Dari cleaning service, satpam, tukang parkir, perawat, dokter, tempat UGD, ICU, tempat HD, hemodialisis, itu tempat cuci darah, itu sampai hafal dengan saya. Kebetulan mama saya namanya agak unik. Jadi mereka sangat ingat dengan nama mama saya, Mary Galoni. Karena mama saya orang Kupang. Jadi waktu mama saya di akhir hidupnya, dia mengalami drop yang luar biasa. Dia antara sadar nggak sadar. Jadi dia melek matanya, ngomong mulutnya, tetapi dia nggak sadar. Saya terus berdoa, saya berafirmasi dengan kekuatan afirmasi yang saya imani. Karena doa orang percaya dengan iman pasti sangat besar kuasanya. Itu yang saya pegang. Saya doakan, saya tengging sakit penyakit itu, saya percaya Tuhan Yesus jamah. Orang di luar sana sembuh, pasti mama saya sembuh. Tapi dalam keadaannya memang mama saya lagi gak sadar, lagi antara gitu. Nah, waktu saya udah masuk rumah sakit di ruang isolasi, saya ingat itu Senin malam itu mama saya sudah tambah gak sadar. Ya dia duduk, tapi ngomyang gitu, duduk, nggak sadar diri, entah dia nggak mau makan gini, dia nggak kenal saya, dia nggak kenal semuanya. Saya sedih waktu itu, saya cuma bisa berdoa. Tiba-tiba ada sepasang suami istri pendeta. Dia dikasih tahu oleh teman mama saya untuk datang dan berdoa. Sampai hari ini saya nggak tahu pendeta itu namanya siapa. Dia datang dengan istrinya, dia mencari mama saya di ruang isolasi dan dibolehkan dari pihak rumah sakit. Dan dia mulai berdoa. Dia perkenalkan diri, saya bolehkan. Siapa sih yang nggak boleh orang mau berdoa untuk mama saya sok silakan. Waktu berdoa dia bilang begini, Mbak Yohan sudah berdoa? Sudah. Yang Mbak Yohan minta apa? Saya minta mama saya untuk sembuh. Langsung dia mulai tersenyum dan istrinya mulai memeluk saya, sambil ditepuk-tepuk. Saya bilang gini, Mbak Yohan sudah mengikhlaskan mama? Saya bilang, enggak, saya percaya Tuhan Yesus pasti sembuhkan. Karena iman orang percaya sangat besar kuasanya. Saya pegang itu. Apa yang saya doakan, saya afirmasi, itu pasti terjadi. Langsung ibu pendeta itu bilang gini, bukankan semua biarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Ini mama sudah tidak kuat. Jangan seperti itu. Coba ikhlaskan. Coba diikhlaskan, kita doakan, biar daripada tersiksa seperti ini, ayo diikhlaskan. Saya tidak mau pertamanya. Akhirnya mereka mulai memuji Tuhan di kamar mama saya. Dari kata-kata itu saya mulai terenyuh, saya sudah mulai nangis. Setelah itu saya berkata begini, Tuhan Yesus tolong mama saya, sembuhkan mama saya. Terus dituntun sama pendeta itu, kalau Tuhan beri sembuh, sembuh. Saya ucapkan ulang lagi itu, kalau Tuhan tidak beri sembuh, Tuhan angkat penyakitnya dan kembali ke kerajaan surga. Waktu beliau ngomong seperti itu, dengan mulut getir, dengan nangis, dengan saya ngomong begini, Tuhan, aduh jangan seperti ini. Tapi saya akhirnya mengikuti apa yang pendeta itu bilang. Saya akhirnya saya mengikutinya, saya nangis. Setelah itu pendeta itu selesai,
sudah diingatkan bahwa lebih dari setengah jam. Bapak Ibu Pendeta itu bilang gini, Mbak Yuan, siap-siap 2 hari dari sekarang, Mama nanti akan dijemput Tuhan. Saya langsung shock begini, saya langsung siapkan saja rumah, kasih tahu ke adik-adik semua untuk mempersiapkan semuanya. Waktu itu saya langsung WhatsApp, dulu belum ada WhatsApp waktu itu ya. Saya langsung SMS adik saya di Jakarta. Saya bilang, Mama lagi keadaan gini, ayo doa. Terus besoknya hari Selasa jadwal Mama cuci darah harusnya 4 jam, cuma 1 jam, 1,5 jam mungkin nggak sampai. Perawatnya sudah bilang ini Mama sudah tidak kuat karena tekanan darahnya sudah mulai menurun. Saya sempat menangis. Saya pada cuci darah itu saya memuji Tuhan, nyanyi di telinganya Mama saya. Tapi tetap aja Mama saya nggak sadar. Karena saya datang bulan, saya sakit sekali kepala saya minta bapak saya untuk nemani. Saat bapak saya nemani, saya tidur di rumah. Pagi-paginya itu bapak pendetanya Mama saya datang ke rumah jam 5 subuh. Saya kaget, Pak Pendeta kenapa datang sini? Ayo Mbak Yuan, duduk dulu, ayo kita ngobrol. Waktu saya duduk kebingungan, Bapak ada apa? Dari jauh saya lihat om saya, bule saya datang. Wah, saya langsung tahu. Mama kenapa? Saya bilang gitu. Langsung mereka bilang, saya sudah gak bisa apa-apa lagi. Memang dari hari Selasa itu saya nyuruh adik saya yang lahiran, karena adik saya yang lahiran di rumah, suruh bersihin rumah, siapa tahu Mama pulang lebih cepat, rumah udah bersih. Rumah udah bersih, dibersihkan, udah semuanya, dan akhirnya Mama memang pulang dengan keadaan seperti itu. Saya memandikannya di depan rumah, saya dibantu teman-teman gereja, menghiasnya, mendandaninya dengan pakaian Kupang. Karena dia orang Kupang, orang Timur, saya pakai baju Timur, saya pergi, saya lepaskan Mama saya waktu itu. Tetapi ternyata 40 hari saya nggak bisa tidur. Selama 40 hari saya nggak bisa tidur. Tidur ya tidur, tapi kayak nggak tidur. Sepertinya makan, ya nggak makan. Rasanya nggak enak sekali hidup saya. Ternyata pelepasan itu cuma dari mulut saya, tanpa di hati saya. Waktu hati saya mengatakan saya tidak terima, itu yang mengekang saya. Waktu itu saya sudah pelayanan. Saya lulusan sarjana teologi, dan di gereja saya sudah punya posisi yang istilahnya saya hamba Tuhan di gereja situ. Tetapi saya sadari bahwa saya tidak bisa melepaskan ini sendiri. Akhirnya saya ikut retret. Bayangin Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ikut retret. Bukan retret hamba Tuhan, bukan. Saya retret anak-anak waktu itu wanita single, wanita bijak single waktu itu. 4 hari saya di sana, 4 hari 5 hari. Disitulah saya sudah mulai terbuka, saya sudah mulai melepaskan semua. Saya diajari oleh mentor saya untuk melepaskan apa yang ada di hati saya. Dan itu memang butuh proses. Tetapi satu hal, waktu saya sudah memilih untuk melepaskan Mama saya, mengikhlaskan kematiannya, saya mulai berpikiran lebih logis lagi bahwa daripada Mama saya cuci darah terus-terusan, tubuhnya yang dulu yang badannya yang seger akhirnya kurus kering seperti itu, lebih baik memang seperti ini. Ini cara Tuhan mengasihinya. Mama saya tidak kesakitan lagi gini nih. Tetapi itu memang turun naik. Tetapi inilah yang menjadi pelajaran buat saya. Saat ada beberapa orang yang sakit dan keluarga yang berdoa minta kesembuhan dan ngotot, Tuhan dalam nama Tuhan, bila-bila Tuhan yang kudus menyembuhkan. Ini bukan hal yang salah untuk berdoa, tidak. Tetapi kita diajari untuk membiarkan kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Terkadang kehendak kita ini sembuh, balik ke rumah, tetapi kehendak Tuhan yang lain. Belajarlah untuk menerima semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang memang menyakitkan, bukan terkadang, selalu menyakitkan. Saat kita memaksakan kehendak kita itu menyakitkan sekali. Karena saat kita memaksakan kehendak, ternyata kenyataannya adalah di luar kehendak kita. Makanya Tuhan selalu mengajarkan kita untuk biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita yang jadi. Dari pengalaman hidup saya inilah saya share kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bila ada anggota keluarga yang sakit, atau tiba-tiba ada anggota keluarga yang berpulang, diambil Tuhan. Belajarlah untuk menerimanya dan selalu ditekankan dalam hati bahwa ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan kelak kita akan bertemu lagi di surga. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kepastian kematian orang percaya adalah sukacita, serta kedatangan Yesus kembali menjadi penghiburan bagi orang Kristen. Baik untuk mereka yang
bagi mereka yang orang terdekatnya sudah meninggal dan yang masih hidup, demikian juga bagi kita sendiri. Kita tutup Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita belajar untuk menerima semuanya dengan ikhlas. Berdoa untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Walaupun itu menyakitkan. Walaupun itu sebenarnya tidak enak. Ini sudah 10 tahun apa 11 tahun sejak kematian Mama, tetapi setiap mengingat itu saya masih nangis. Karena apa? Kehilangan itu rasanya nggak enak. Tetapi ada satu penghiburan yang ditanamkan Tuhan, bahwa ini adalah perpisahan sementara. Kelak nanti saya akan bertemu dengan bentuk yang berbeda, dengan kemuliaan yang berbeda daripada waktu saya ketemu mama saya. Mama saya dulu waktu meninggal badannya bengkak karena cairan, karena cuci darah nggak bisa. Dan kelak nanti saya bertemu dengan mama saya pasti dengan keadaan yang berbeda, keadaan yang cantik, mungkin keadaan yang ini. Saya berharap saya bertemu dengan mama saya dan beberapa saudara dan teman-teman terdekat saya yang sudah pulang duluan dalam keadaan yang baik. Karena di surga itu Tuhan bilang bahwa tidak ada air mata, tidak ada duka cita, yang di sana adalah sukacita. Itu yang menjadi penghiburan kita. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur, kami belajar tentang kematian. Kami belajar bahwa kematian di dalam Tuhan adalah kematian yang mendatangkan sukacita. Pengharapan kami adalah Engkau Yesus, dan penghiburan kami adalah Injil. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mohon hiburkan hati beberapa teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini kehilangan, atau saat ini sedang menghadapi masa-masa sulit, sedang ingin menghadapi hal-hal yang sulit. Tuhan yang memberkati dan memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.